wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, saya Winarsih. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kali ini tanggal 19 Juli 2021, saya akan mempraktekkan proses pembelajaran secara daring untuk memenuhi tagihan ujian kinerja PPGJ Angkatan 1 Universitas Papua tahun 2021. Pada kali ini saya mengambil kompetensi dasar menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Pembelajaran ini dilakukan pada pertemuan 1 dengan tema konsep mutasi dan klasifikasi mutasi. Demikian perkenalan dari saya. Mohon disimak tayangan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Oh, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ibu lihat wajahnya masih ceria semua. Mudah-mudahan semangatnya ceria seperti wajah kalian hari ini. Sebelum kita mulai, silahkan Singgi memimpin temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Singgi sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran sampai kegiatan pembelajaran kita berakhir. Untuk berikutnya, Ibu ingatkan kembali, kita masih dalam masa pandemi, jadi pembelajaran masih berlanjut dalam kondisi daring. Ya, tapi tetap perlu disyukuri karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, ya, diberi kesehatan sehingga tetaplah bersemangat, jangan pantang menyerah. Ya, meskipun dalam kondisi pandemi, maka semangat belajar harus tetap membara. Begitu ya. Kemudian berikutnya, apakah semuanya sudah hadir di room ini? Ya, ketua kelas, apakah semua sudah hadir? Sudah lengkap semuanya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, semua sudah lengkap. Jangan lupa nanti tetap isi daftar hadir di Google Form yang akan Ibu share. Ya, Ibu bangga. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah login tepat waktu sehingga terlihat bahwa semangat belajar kalian masih tetap tinggi. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, coba kita ingat dulu materi sebelumnya, materi minggu lalu. Masih adakah yang ingat kita sudah belajar tentang apa di minggu lalu? Pola hereditas, Bu. Iya, pola-pola hereditas akan macam-macam penyakit yang yang bersifat menurun dari gen induk kepada keturunannya. Apa saja macam penyakitnya? Coba tolong sebutkan. Albino, Bu. Albino, iya. Albino. Terus apa lagi? Hemofilia, Bu. Hemofili, ya. Terus masih ada lagi? Ada albino, ada hemofili. Terus apa lagi? Buta warna, Bu. Terima kasih ya, masih mengingat materi-materi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, kemudian sekarang yang Ibu tanyakan, penyakit yang berhubungan dengan gen itu bisa bersifat menurun, bisa tidak. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kenapa bisa terjadi penyakit yang berkaitan dengan gen-gen tersebut?
Kenapa kok bisa terjadi penyakit seperti itu? Kaitannya dengan gen itu apa? Ayo Bu. Iya, silahkan. Penyakit tersebut dapat terjadi karena perubahan struktur gen pada tubuh penderita. Betul sekali. Pada hari ini, pada pertemuan kita hari ini yang akan kita bahas adalah tentang perubahan struktur gen dan kromosom pada tubuh makhluk hidup yang nanti akan dikenal dengan istilah mutasi. Nah, pada pembelajaran kita hari ini nanti kita akan lihat mutasi itu apa, tempat berlangsungnya di mana, kemudian dampaknya seperti apa dan macam-macamnya apa saja. Gitu ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Jadi materi kita hari ini adalah tentang mutasi, di mana garis besar materi yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi dari mutasi itu sendiri, kemudian yang kedua tentang klasifikasi mutasi berdasarkan jenis selnya, kemudian yang ketiga klasifikasi mutasi berdasarkan tempat terjadinya, dan klasifikasi mutasi berdasarkan penyebabnya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya tentang mutasi yaitu KD 3.8. Tujuan yang diharapkan dari proses pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. Yang kedua, mampu menganalisis macam-macam mutasi berdasarkan letak sel. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi macam-macam mutasi berdasarkan penyerang. Perhatikan, Ibu punya gambar seperti ini. Ya, ada gambar 2 macam kondisi tubuh atau ciri morfologis. Terlihat semua gambarnya? Terlihat, Bu. Ya, Bu, terlihat, Bu. Nah, kalau sudah terlihat di sini apa yang Anda pikirkan tentang gambar ini? Boleh saya, Bu? Iya, silakan Wiswa. Dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa gambar yang pertama menunjukkan penyakit genetik yang diturunkan dari ayah ke anaknya. Sedangkan penyakit genetik yang kedua tidak diturunkan dari orang tuanya, melainkan ada faktor genetik lain. Iya, terima kasih luar biasa. Terima kasih ya Uswa, Indah, pendapatnya bagus sekali. Dan nyaris sempurna, itu menderita penyakit yang sama. Dari situ dapat kita kita prediksikan bahwa penyakit triserkolin itu berarti bersifat menurun apa tidak? Menurun. Betul sekali. Menurun. Sedangkan untuk gambar yang kedua tentang penderita sumbing, anaknya sumbing, orang tuanya normal. Kalau begitu, dari kedua contoh ini, penyakit yang ditimbulkan akibat mutasi itu berarti apakah selalu bersifat menurun atau tidak? Tidak juga, Bu. Tidak juga. Tidak. Jadi ada yang bersifat menurun dan ada yang tidak menurun. Nah, itulah yang disebut dengan konsep mutasi. Ya, jadi mutasi itu merupakan perubahan struktur genetis yang sifatnya itu bisa diturunkan, tetapi ada juga yang tidak diturunkan. Baiklah. Nah, kemudian dari mutasi sampai di sini tentang materi mutasi ini, coba kalian sekarang sampaikan apa yang ingin kalian ketahui dari mutasi. Jenis-jenis mutasi dan tempatnya, Bu. Ya, jenis-jenis mutasi dan tempatnya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang macam-macam mutasi, ya. Macam-macam mutasi itu ada berapa, kemudian tempat berlangsungnya di mana saja. Itu ya. Berarti itu yang Ibu rumuskan menjadi topik permasalahan kita hari ini. Topiknya adalah klasifikasi mutasi, ya. Klasifikasi mutasi berdasarkan letak sel, kemudian klasifikasi mutasi berdasarkan tempat terjadinya, dan klasifikasi mutasi berdasarkan penyebabnya. Itu topik yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu minta nanti dari
dari pertemuan ini Ibu minta kalian nanti membentuk 3 kelompok ya. Kelompoknya sama dengan kelompok pada materi sebelumnya, kelompok 1, 2, 3. Kalau tidak salah, minggu kemarin Ibu sudah memberikan materi yang akan dibahas. Apakah di rumah kalian sudah membuat ringkasan, boleh dalam bentuk PPT atau ringkasan singkat tentang mutasi? Sudah, Bu. Iya, sudah. Kelompoknya siapa yang sudah? Kelompok 1, Bu. Macam-macam sel. Oh iya, bagus sekali. Kelompok 2 sudah juga, apa belum kelompok 2? Setelah ini nanti Ibu akan memutarkan video tentang mutasi. Tolong disimak. Baiklah, tadi kita lanjutkan. Tadi kalian sudah menyimak tentang video mutasi. Kalian juga bisa membuka bahan ajar yang sudah Ibu bikin. Ini ya, bahan ajar berbentuk flipbook. Ya, nanti yang linknya Ibu share di grup. Ya, sebagai bahan referensi tambahan, kalian bisa menggunakan flipbook ini. Ya, di sini ada materinya lengkap tentang mutasi. Kalian bisa akses di Android masing-masing dan bisa di-download ya. Untuk Ibu serahkan waktunya kepada kelompok 1, silahkan atur nanti waktunya 5 menit untuk masing-masing kelompok ya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi yang
yang pertama akan dijelaskan oleh Nurinda Ramadhania. Kepada tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mutasi berdasarkan letak sel, di mana mutasi itu dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi germinal dan mutasi somatik. Mutasi germinal adalah jenis mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Jenis mutasi ini dapat diturunkan pada generasi sebelumnya. Sedangkan mutasi somatik atau somatis adalah jenis mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh. Lanjut ke slide 3 ya. Tempat mutasi. Pertama kita dapat melihat contoh pada sel somatik. Tempat terjadinya yaitu mutasi yang terjadi pada sel somatik bersifat tidak diwariskan secara genetik. Mutasi somatik pada embrio atau janin menyebabkan cacat bawaan. Mutasi somatik pada orang dewasa cenderung menyebabkan kanker. Dapat kita lihat ada contohnya, yaitu ada contoh mutasi somatik pada janin dan contoh somatik pada orang dewasa. Lanjut. Contoh sel germinal. Mutasi sel germinal berdasarkan jenis kromosom yang mengalami mutasi pada sel gamet. Mutasi autosomal menghasilkan mutasi dominan dan mutasi resesif. Mutasi terlaut kelamin. Mutasi gametik, mutasi yang terjadi pada sel gamet. Sel gamet yang mengalami mutasi akan mewariskan sifat mutasi tersebut pada keturunannya. Mutasi gametik disebut mutasi germinal. Bila mutasi tersebut menghasilkan sifat dominan, akan terekspresi pada keturunannya. Bila resesif, maka ekspresinya akan tersembunyi. Sekian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya, tentang presentasinya. Berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibedakan menjadi 1, mutasi kecil. Mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul gen, lokus gen sendiri tetap. Mutasi ini yang menimbulkan perubahan alel. Mutasi gen diartikan sebagai suatu perubahan fisiokimiawi gen. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau aberasi kromosom. Adalah perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Maharani telah membacakan PPT kelompok kami. Dari kelompok lain, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Itulah contoh kelainan yang diakibatkan oleh mutasi tingkat gen dan berilah penjelasan bagaimana penyakit ini disebut. Contohnya adalah sickle cell, di mana penyakit ini disebabkan karena terjadinya perubahan basa timin pada kodon CTT menjadi CAT. Apakah jelas? Terima kasih telah menjelaskan. 3 ya, kelompok terakhir. Mutasi berdasarkan penyebab dibagi menjadi 2, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami atau mutasi SPO spontan adalah mutasi yang terjadi di alam secara acak atau random tanpa diketahui sebabnya secara pasti. Sedangkan mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh usaha atau tindakan manusia. Mutasi buatan banyak dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Di sini kita sudah melihat contoh mutasi alam dan contoh mutasi buatan. Bisa dilihat oleh teman-teman. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, dari penjelasan materi tadi sebetulnya semua sudah berperan aktif, hanya terkendala oleh jaringan ya.
Tadi dari kelompok 3 tadi materi yang dibahas adalah mutasi berdasarkan penyebabnya. Ada mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami itu berarti dia terjadinya secara spontan gitu ya. Iya, alami berarti spontan, tidak direkayasa. Dia bisa terjadi dengan sendirinya. Sedangkan yang mutasi buatan itu merupakan rekayasa. Yang tujuannya ternyata mutasi itu bisa diciptakan, bisa dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai ekonomis, misalnya buah tanpa biji. Nah itu ternyata dari rekayasa genetik itu bisa menghasilkan bibit-bibit yang bernilai ekonomis tinggi sesuai dengan keinginan manusia. Itu peranan mutasi dalam termasuk dalam peranan mutasi dalam kehidupan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan menambahkan penguatan sedikit terkait dengan mutasi. Mutasi itu sendiri tadi adalah perubahan materi genetik, bisa di tingkat gen, bisa di tingkat kromosom, yang sifatnya itu bisa diwariskan kepada keturunannya. Tetapi di sini bukan berarti semua mutasi itu diwariskan, ya. Ada yang diwariskan, tetapi ada juga yang tidak diwariskan. Itu RNA duta yang memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kodon. Masing-masing kodenya terdiri dari 3 basa, yaitu AUG, AAG, UUU, GGS, dan UAA. Nah, di sini kodon AUG akan membawa asam amino metionin, kemudian AAG lisin, UUU fenilalanin, sedangkan yang GGS membawa asam amino glisin, sedangkan kodon UAA merupakan kodon stop. Ini adalah RNA duta yang belum mengalami mutasi. Ketika terjadi mutasi, terlihat di sini akan berubah susunan basanya. Yang kodon pertama masih normal, AUG. Kodon kedua AAG normal, kodon ketiga UUU normal, kodon keempat yang harusnya GGS berubah menjadi apa ini? GGU. GGU berarti di sini terjadi perubahan sitosin menjadi urasil. Bahkan ketika di sini sitosin berubah menjadi urasil, tetapi tidak berpengaruh pada asam amino yang diikat. Yang GGS mengikat glisin, sedangkan yang GGU apa yang diikat ini? Glisin. Tetap glisin. Di sini karena jenis asam amino yang diikat itu masih sama jenisnya, glisin dengan glisin, meskipun basa nitrogennya berubah, berarti mutasi seperti ini tidak berpengaruh atau dikenal dengan istilah mutasi diam. Atau yang kedua, mutasi yang terjadi di tingkat kromosom. Ini lebih besar, cakupannya lebih besar. Yang pertama adalah delesi. Delesi kalian lihat di sini komponennya A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini menjadi A, B, C, E, F, G, H. Adalah penderita sindrom Down. Penderita sindrom Down ini gambarnya seperti ini. Di sini yang mengalami mutasi adalah kromosom nomor 21. Nomor 21 ini kromosomnya ada berapa? Ada 3. Ada 3, padahal yang lainnya tiap lokus ada 2. Berarti di sini terjadi penambahan 1 kromosom. Nah, penderita mutasi tingkat kromosom yang mengalami penambahan jumlah kromosom di nomor 21 itu disebut dengan sindrom Down. Ada lagi yang lain. Yang lain misalnya ini. Sindrom Cri-du-Chat. Nah, ini juga mengalami penambahan jumlah kromosom. Ya. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi mutasi berdasarkan penyebabnya. Ada mutasi secara alami dan mutasi secara buatan. Yang mutasi alami itu faktornya apa? Bisa berasal dari faktor kimia, bisa berasal dari faktor fisika. Faktor kimia misalnya tadi ada asam nitrat, ada kolkisin.
Kalau faktor fisika misalnya sinar ultraviolet dan sinar gamma. Nah, contoh yang terjadi pada dampak dari sinar UV, sinar ultraviolet ya. Pada zaman sekarang ini apalagi perempuan nih lah. Ya, perempuan itu banyak yang apa namanya biasanya kalau usianya sudah di atas 30 itu ada yang mengalami flek di wajah ya. Itu karena mengalami flek di wajah itu salah satu penyebabnya bisa karena dampak sinar ultraviolet. Saat kalian masih muda atau masih balita, apakah ada yang wajahnya itu begitu lahir langsung muncul flek? Kan ya, tidak. Jadi flek itu muncul setelah usia di atas 30 biasanya. Nah, itu berarti pada saat lahir kita belum memiliki hormon sel yang mengalami hiperpigmentasi. Flek itu disebabkan karena di dalam sel kulit kita itu terjadi mutasi sel sel pembentuk pigmen zat warna. Pigmen hitam itu dia berubah menjadi produksi melaninnya itu terlalu banyak. Kenapa kok terlalu banyak? Itu karena efek sinar ultraviolet. Tetapi pada saat kalian masih muda atau masih bayi, masih balita, pigmen itu belum diproduksi, masih normal, produksinya masih normal. Sehingga ketika lahir maka wajahnya masih bersih ya, masih muda itu biasanya masih bersih karena belum terjadi mutasi pada sel kulitnya ya. Nah, ini contoh dari mutasi yang terjadi secara alami dampak dari sinar ultraviolet. Banyak lagi contohnya ya selain pigmentasi, banyak sekali. Sekarang banyak. Kalau faktor kimia itu berarti kita memperolehnya dari mana? Faktor kimia yang menyebabkan mutasi masuk ke dalam tubuh berarti kira-kira didapat dari mana? Makanan yang dikonsumsi mungkin, Bu. Betul sekali. Salah satunya dari zat makanan yang kita konsumsi. Kalian tahu bahwa zat makanan sekarang ini yang beredar di pasaran itu yang junk food ya, makanan yang mengandung pengawet, penyedap, pewarna, pemanis, itu semua kebanyakan ditambah dengan zat kimia. Kita tidak sadar kita mengkonsumsi zat kimia itu ke dalam tubuh dan keberadaan zat kimia itu kalau lama-kelamaan akan terakumulasi nanti bisa menyebabkan mutasi yang dampaknya nanti bisa menimbulkan berbagai kelainan pada tubuh. Itu mengenai mutasi, kemudian sedikit lagi Ibu tambahkan. Ya, di sini Ibu punya analog. Mutasi itu macamnya banyak sekali, diantaranya misalnya delesi. Kalau mutasi berjenis delesi, semisal Ibu punya kata buku, kemudian hilang huruf K-nya, maka di sini maknanya katanya menjadi BUU. Maknanya sama enggak? BUU dengan buku sama tidak maknanya? Beda, Bu. Beda, Bu. Kemudian yang kedua berjenis inversi misalnya. Untuk yang berjenis inversi itu dari kata buku di sini terjadi perpindahan tempat antara K dengan B. Berhuruf K-nya ke depan maka katanya menjadi kubu. Jadi maknanya sama apa tetap? Beda, Bu. Beda. Nah, itu dampak yang bisa terjadi akibat mutasi. Meskipun cuma hilang satu huruf atau bergeser satu huruf, ternyata makna yang dihasilkan sudah berbeda. Itu ya, itu tentang pengaruh mutasi yang bisa menimbulkan berbagai penyakit. Ya, Ibu kira itu tambahan dari Ibu, tadi hasil presentasinya sudah cukup baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham atau sudah paham semua terkait mutasi? Sudah? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, berarti semua bisa dipahami ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita simpulkan secara bersama-sama. Ya, kita simpulkan secara bersama-sama materi yang sudah kita pelajari dari materi presentasi sampai penguatan dari Ibu tadi. Kita simpulkan secara bersama-sama ya. Yang pertama tentang pengertian dari mutasi. Apa itu pengertian mutasi? Perubahan struktur genetik yang dapat diwariskan. Yang dapat diwariskan dari kepada generasi berikutnya. Kemudian klasifikasi mutasi tadi ya, klasifikasi mutasi berdasarkan letak selnya ada dua, yaitu mutasi apa dan apa? Berapa? Mutasi gen dan mutasi Sel kelamin, sedangkan mutasi somatik terjadi di sel tubuh. Kemudian yang kedua berdasarkan tingkatannya. Klasifikasi mutasi berdasarkan tingkatan di tingkat apa dan apa? Tingkat gen dan tingkat kromosom. Kemudian yang ketiga, klasifikasi mutasi berdasarkan penyebabnya. Ada mutasi apa dan mutasi apa? Mutasi alami dan buatan. Bu. Mutasi buatan. Itu yang dapat kita simpulkan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kita perdalam lagi tentang jenis-jenis mutan, kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan mutasi itu di materi berikut. Apakah yang Anda peroleh dari pembelajaran kita? Apa yang kalian dapat? Yang ilmu yang dapat? Ya? berdasarkan jenis dan berdasarkan penyebabnya, Bu. Oh, iya. Ya, jadi pelajaran yang kita dapat pada hari ini yaitu kita mengetahui tentang klasifikasi mutasi, bisa berdasarkan jenis, berdasarkan tingkatan, dan berdasarkan penyebabnya. Ibu minta kalian nanti mengerjakan LKPD dalam bentuk soal, dan LKPD itu berupa live worksheet, ya, LKPD online. Jadi linknya ada di sini. Nanti silakan kalian login dengan akunnya masing-masing. Di situ nanti kalian tinggal mengerjakan dan nilainya langsung dirilis. Ya, itu untuk evaluasi kita hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Ya. Jadi nanti silakan kalian baca lagi bahan ajarnya, ada di flipbook yang sudah Ibu share tadi, materinya semua lengkap di situ. Ya. Nah, Ibu kira untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta maaf ya, banyak sekali kendala pada hari ini karena jaringan tidak stabil, sehingga banyak yang terpotong. Ya, mudah-mudahan segera berakhir dan kalian tetap memperoleh manfaat dari pembelajaran yang sudah kita lalui. Kemudian pesan Ibu, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan meskipun di rumah, tetap jaga protokol kesehatan, belajar terus di rumah meskipun melalui daring. Ya, jaga stamina, jangan banyak beraktivitas di luar kalau tidak terlalu penting. Gitu ya. Tetap semangat, tetap belajar dan jangan pantang menyerah. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk yang terakhir kalinya, silakan Singgi kembali pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Iya.
Terima kasih Singgi sudah memimpin berdoa. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, sudah mengikuti proses pembelajaran hingga berakhir meskipun banyak terkendala oleh jaringan. Dan terima kasih, kita beri aplaus untuk kita semua sebagai penyemangat di akhir pertemuan kita. Selamat siang, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.